Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika akan menjelaskan tentang kontrol variabel bebas dan studi kasus one-shot. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Anissa Aprilia Putri dengan NPM 20530210009. Yang kedua ada Lutfiatul Aulia Nuraini dengan NPM 20130210041. Yang ketiga ada Rozali dengan NPM 20530210003. Yang keempat ada Walimatus Soleha dengan NPM 18130210060. Dan yang terakhir ada Yasa Rizky Dawami dengan NPM 18130210048. Materi yang pertama yaitu kontrol variabel bebas. Para peneliti dalam studi eksperimental memiliki kesempatan untuk melakukan kontrol yang jauh lebih besar daripada kebanyakan bentuk penelitian lainnya. Mereka menentukan perilaku atau tindakan, memilih sampel, menetapkan individu ke dalam kelompok, memutuskan kelompok mana yang akan mendapatkan tindakan, mencoba mengontrol faktor-faktor lain selain perlakuan yang mungkin mempengaruhi tindakan hasil penelitian, dan kemudian akhirnya mengamati atau mengukur pengaruh tindakan terhadap kelompok ketika tindakan selesai. Sangat penting bagi peneliti yang melakukan studi eksperimental untuk melakukan kontrol yang baik, yaitu menghilangkan atau meminimalkan kemungkinan efek dari ancaman ini. Secara khusus, peneliti yang melakukan eksperimen studi mencoba yang terbaik untuk mengontrol setiap dan semua karakteristik subjek yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Mereka melakukan ini dengan memastikan bahwa kedua kelompok memiliki area yang ekivalen pada semua variabel selain satu atau yang sedang dipelajari, yaitu variabel bebas. Untuk yang selanjutnya yaitu cara umum peneliti meminimalkan atau menghilangkan ancaman karena karakteristik subjek. Yang pertama yaitu dengan cara pengacakan. Jika subjek dapat secara acak ditugaskan ke berbagai kelompok yang terlibat dalam studi eksperimental, peneliti dapat mengasumsikan bahwa kelompok tersebut setara. Di mana dengan cara pengacakan, peneliti dapat memastikan bahwa efek dari satu atau lebih kemungkinan variabel asing telah dikendalikan. Yang kedua yaitu memegang konstan variabel tertentu. Idenya di sini adalah untuk menghilangkan kemungkinan efek dari variabel dengan menghapusnya dari penelitian. Misalnya, jika seorang peneliti menduga bahwa gender dapat mempengaruhi hasil penelitian, peneliti dapat mengontrolnya dengan membatasi subjek penelitian hanya untuk perempuan, tidak dengan laki-laki. Untuk itu, variabel gender di sini dianggap konstan. Namun, ada hal yang pastinya akan terlibat untuk kontrol ini, karena generalisasi hasil penelitian juga akan berkurang. Selanjutnya yang ketiga yaitu membangun variabel ke dalam desain. Solusi ini melibatkan penelitian efek dari adanya variabel dan penelitian, di mana ini berarti merupakan kebalikan dari ide sebelumnya. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, misal nih, peneliti akan mencakup perempuan dan laki-laki sebagai kelompok yang berbeda. Dalam desain penelitian dan kemudian dengan menganalisis efek dari kedua jenis kelamin dan hasil pada metode yang telah diterapkan. Selanjutnya yang keempat yaitu dengan cara pencocokan. Seringkali pasangan mata pelajaran dapat dicocokkan pada variabel tertentu yang menarik. Misalnya, jika seorang peneliti merasa usia dapat mempengaruhi hasil dari sebuah studi, maka peneliti akan berusaha untuk mencocokkan siswa sesuai dengan usia mereka dan kemudian menugaskan dalam satu anggota dari setiap pasangan, di mana pasangan tersebut diambil secara acak untuk masing-masing kelompok sebagai pembanding dalam suatu penelitian. Selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan subjek sebagai kontrol mereka sendiri. Ketika subjek digunakan sebagai kontrol mereka sendiri, kinerja mereka di bawah kedua atau semua tindakan dapat dibandingkan. Dengan demikian, misal nih, siswa yang sama mungkin diajarkan dengan materi yang sama, yaitu materi aljabar, di mana dengan dua metode, yaitu metode penyelidikan
dan kemudian dengan metode ceramah. Contoh lainnya yaitu penilaian dari perilaku individu sama periode waktu sebelum dan sesudah tindakan dilaksanakan untuk melihat apakah terjadi perubahan perilaku. Selanjutnya yang keenam yaitu menggunakan analisis covariance. Analisis covariance dapat digunakan untuk menyamakan kelompok secara statistik berdasarkan pretest atau variabel lainnya, di mana nilai post-test mata pelajaran di masing-masing kelompok yang kemudian akan disesuaikan. Desain kelompok dalam penelitian eksperimental. Desain yang baik mengendalikan banyak dari ancaman ini, sementara desain yang buruk hanya mengontrol sedikit. Kualitas sebuah percobaan tergantung pada seberapa baik berbagai ancaman untuk validitas internal dikendalikan. Desain eksperimen lemah. Desain yang lemah tidak memiliki kontrol bawaan untuk ancaman terhadap validitas internal. Selain variabel independen, ada sejumlah penjelasan lain yang masuk akal untuk setiap hasil yang terjadi. Akibatnya, setiap peneliti yang menggunakan salah satu desain tersebut mengalami kesulitan menilai efektivitas variabel independen. Studi kasus one-shot. Dalam desain studi kasus one-shot, satu kelompok terkena tindakan atau peristiwa dan variabel terikat selanjutnya diamati atau diukur untuk menilai pengaruh tindakan. Diagram dari desain ini dapat dilihat pada gambar, di mana the one-shot case study design X sebagai treatment dan O sebagai observation atau dependent variable atau variabel terikat. Simbol X merepresentasikan keterpaparan grup terhadap tindakan yang diminati, sedangkan O mengacu pada pengamatan pengukuran terhadap variabel terikat. Penempatan simbol dari kiri ke kanan menunjukkan urutan waktu dari X dan O. Seperti yang Anda lihat, tindakan X muncul sebelum pengamatan variabel terikat O. Misalkan seorang peneliti ingin melihat apakah buku teks baru meningkatkan minat siswa pada sejarah. Dia menggunakan buku teks X selama 1 semester, kemudian mengukur minat siswa O dengan skala perilaku. Kelemahan paling jelas dari desain ini adalah tidak adanya kontrol. Peneliti tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh pada O yang diukur dengan skala sikap dan tindakan X sebagai buku teks. Desainnya tidak menyediakan perbandingan apapun, jadi peneliti tidak dapat membandingkan hasil tindakan yang diukur dengan skala sikap dengan kelompok yang sama sebelum menggunakan buku teks baru atau dengan kelompok lain, kelompok yang menggunakan buku teks yang berbeda. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.